Jamal Kopi Darmo TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Kita selalu percaya dan masih meyakini bahwa pendidikan adalah salah satu tombak yang paling penting, bekal yang paling aman untuk bisa menjadikan diri kita lebih bernilai dan juga mengubah suatu masyarakat supaya memiliki taraf yang lebih sejahtera lagi ke depannya. Termasuk di Surabaya atau di sekitar daerah Pakis, ini ada satu tempat, kalau misalnya Indah bisa bilang ini seperti lentera yang menerangi kegelapan begitu ya. Ini ada satu rumah belajar yang bernama Novaloka. Tapi sayangnya masih butuh sekali dukungan dari pemerintah dan juga bagaimana sekiranya kegiatan pembelajaran di sana dan apa yang harus didukung. Kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng arang-arang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali dengan saya Indah Kumaidi kembali hadir lagi menjumpai Anda. Tentunya dengan program kesayangan kita yaitu Kopi Darmo. Di sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat-sangat menginspirasi sebenarnya, yaitu literasi jalan masa depan aman. Di sini sudah kita hadirkan bersama di studio. Yang pertama ada Mas Andri Sulistiono, selaku founder Rumah Belajar Novaloka. Assalamualaikum Mas Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Masya Allah. Ini belum makan siang apa gimana ini, Kak? Lemes banget ya. Aman ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini berangkat dari Pakis berarti? Enggak, ini tadi saya habis ngurir paket. Ah, ngurir? Iya. Oh, oke. Nanti ini menarik ya. Nanti coba kita tanya lagi ya. Oke, di sampingnya juga kita hadirkan yaitu Ibu Wiwi Agustina selaku pengurus dan pengajar Rumah Belajar Novaloka. Assalamualaikum Ibu Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kelihatannya sudah makan, sudah minum ini. Jadi lebih tenang kayaknya. Ketimbang Mas Andri ini kayaknya masih ngos-ngosan sekali. Oke, baik. Ini langsung saja saya menuju ke Mas Andri. Ya. Kalau kita lihat ya rumah belajar, mungkin orang-orang mikirnya adalah apakah ini sebuah les-lesan kah, atau mungkin ini apakah ada sekolah pendampingan kah, atau ini sebenarnya apa? Mungkin boleh dikenalkan dulu kepada pemirsa yang sedang menonton sekarang. Silakan Mas Andri. Pemirsa, Novaloka itu, Rumah Belajar Novaloka itu sebenarnya komunitas sosial untuk pemberdayaan anak dan masyarakat gitu, Kak. Jadi kita mendampingi anak-anak dari masyarakat marginal ke bawah seperti itu. Seperti itu. Tapi mohon izin Mas Andri, apakah memang yang tergabung di sini itu yang belum sekolah atau mungkin sudah sekolah tapi masih kurang, atau seperti apa sebenarnya? Jadi di situ anak-anak itu ada yang nggak sekolah, 2 anak di situ, Kak. Kemarin tuh sempat sebelumnya belum kedetek kan, ada anak, ternyata di Pakis itu ada yang nggak sekolah. Itu saya kaget sekali. Akhirnya saya mencari solusi. Waktu itu saya menghubungi Pak Eko Dinas Pendidikan, dan Pak Eko sendiri langsung menghubungi kelurahan untuk membantu anak 2 ini biar bisa sekolah seperti itu. Jadi di situ kita memang sosialnya untuk mendeteksi anak-anak yang nggak sekolah, dan di situ juga ada murid-murid yang sekolah juga, cuman masyarakat ke bawah seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi fokusnya apa dalam sekolah Rumah Belajar Novaloka ini, apa yang diajarkan? Jadi yang diajarkan di Rumah Belajar Novaloka itu, Kak, kita memang fokusnya ke pembentukan karakter ya. Karena saya terinspirasi sama ini kegiatan sekolah yang di Jerman itu. Saya ngikuti IG-nya Kak siapa itu bagus banget gitu loh. Itu mau saya terapkan di anak-anak di Rumah Belajar Novaloka, bahwa di sana itu belajarnya 2 arah ya, Kak. Jadi tidak 1 arah. Jadi mereka itu bisa berinteraksi ke gurunya atau ke yang ngajari mereka tentang pembentukan karakter, karena mereka anak-anak ini sebenarnya butuh wadah, butuh tempat positif. Mereka juga pengen meluapkan emosi mereka. Itu sih pada intinya anak-anak sekarang, karena kan anak-anak sekarang kan masuk gen alpha ya, Kak. Jadi mereka itu butuh meluapkan emosi mereka. Dia cerdas sebenarnya, cuman dia harus cerdasnya itu harus tepat di tempatnya arahkan, biar jalannya itu lurus gitu, Kak. Gitu sih. Oke, baik. Mungkin itu ada sedikit pengantar ya dari Mas Andri. Ini saya juga penasaran nih sama Ibu Wiwi. Apakah memang backgroundnya ini sebagai guru kah?
kah? Atau mungkin di sini sebagai istilahnya volunteer atau seperti apa menjadi pengajar di Rumah Novaloka ini? Saya memang pengajar di Novaloka, tapi untuk background memang saya bukan dari akademisi seperti apa namanya PG PAUD atau PG SD seperti itu kan, tapi saya ada background memiliki bimbel di rumah itu sudah 7 tahun. Nah, waktu Mas Andri, saya manggilnya Mas Andri karena kami sudah akrab sekali. Jadi waktu Mas Andri membutuhkan pengajar, itu saya terketuk karena waktu interview itu ternyata oh ini yang diajar anak-anak apa ya? Maksudnya ini rumah belajar konsepnya seperti itu. Dan anak-anaknya ternyata dari golongan anak-anak yang marginal, dari ekonomi menengah ke bawah. Gitu. Kan Pakis Gunung ini bersebelahan persis dengan makam Kembang Kuning. Jadi anak-anak yang istilahnya bermainnya tuh ya di makam seperti itu. Terus waktu interaksi pertama itu yang bahasanya masih bercampur lah dengan bahasa orang dewasa seperti itu. Jadi tertariknya di situ sih. Tapi pasti ada struggle yang dihadapi ya. Banyak sekali. Pasti kan ada perbedaan yang dirasakan antara mendidik anak yang di lembaga khusus begitu ya, atau mungkin LBB begitu, sama dengan rumah belajar ini. Apa yang paling terasa perbedaannya di mana, Bu Wiwi? Justru saya melihatnya anak-anak ini yang lebih excited ya belajar. Justru excited semangatnya karena lebih besar. Iya. Kalau di rumah belajar, maksud saya di bimbel tempat saya mengajar pribadi di rumah itu ataupun les privat itu mungkin karena basicnya mereka ada biaya ya, maksudnya. Jadi kadang-kala anak-anak itu yang malas-malasan, mungkin seperti itu, yang lesnya harus masih diingatkan orang tuanya, dibangunkan atau ya les seperti itu. Tapi anak-anak Novaloka ini, kalaupun saya belum datang, mereka sudah yang baris di depannya rumah belajar. Pernah mereka satu lebih ketika, rajin. iya betul. Jadi testimoninya para orang tua ini kadang ini loh Miss, kalau belum jamnya, mereka panggil saya Miss. Belum jamnya itu sudah tanya, Ma nanti ada les nggak, bahasa mereka les gitu, ada les nggak gitu. Setiap hari tanya begitu, padahal mereka udah tahu belajarnya hari Selasa dan hari Rabu dan Kamis. Tetap setiap hari nanya seperti itu. Kadang-kadang kita berhalangan, waktu itu ada hujan deras gitu ya. Satu lagi ada pengajar kita namanya Bu Ruroh, itu juga berhalangan datang. Akhirnya kita putuskan di grup itu, maaf ya Bunda, hari ini kita tidak ada kegiatan. Sebentar, kita tahan dulu supaya nanti siap. gimana nih respon mereka begitu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, ini bukan hanya anak-anak dari Rumah Novaloka aja yang excited, tapi saya juga jadi excited nih ya. Kenapa mereka seantusias itu? Mungkin tadi boleh dilanjutkan ceritanya ketika hujan deras ya? Iya, hujan deras berhalangan, lalu? Nah itu kita udah ini Kak, udah apa namanya info ke grup, Bunda mohon maaf hari ini kita libur dulu kegiatannya gitu karena ada hujan deras sih, kita nggak bisa datang ke sana, berulang juga berhalangan. Nah itu katanya mereka, wah anak-anak ini sudah menunggu di depan. Oh sudah datang? Sudah datang, berarti belum jamnya. Saya info itu masih kira-kira 30 menit lagi lah. 30 menit lagi, tapi mereka sudah di sana. Standby. Betul. Terus jadi bagaimana? saya yang, jadi gimana nih gitu. Bimbang ini ya? Iya, diajak pulang sih sama bunda-bundanya. Jadi walaupun hujan mereka tetap datang gitu Kak. Oke, sekarang saya jadi percaya kenapa. Kadang kan kita sering lihat ya di TikTok atau di media sosial, ada anak itu berangkat ke sekolah dengan banjir, dengan melewati jembatan. Saya pikir itu, oh ya memang kewajiban anak sekolah. Ternyata memang ada di kehidupan nyata, anak-anakku sesemangat itu untuk bisa belajar. Wow, oke, baik. Saya mulai tersentuh di sini ya, tapi saya kembali lagi kepada Mas Andri. Mas Andri, kalau kita bisa to the point begitu ya, marginal, lalu bagaimana anak-anak yang bisa masuk atau menjadi pilihan-pilihan di Rumah Novaloka ini? Jujur ya, kebutuhan hidup saja pasti juga sudah sulit. Untuk sulit seperti itu, apalagi kalau misalnya untuk sekolah yang lebih proper. Nah,
terkait dengan pembiayaannya, ini bagaimana Mas? Apakah mereka masih harus membayar SPP kah? Lalu operasional bagaimana? Lalu pengajar-pengajar ini bagaimana Mas Andri? Oke, awal bulan September itu saya mendirikan semuanya dari uang pribadi saya ya Kak ya. Dari pribadi? Dari pribadi saya. Bekerja seperti apa Mas Andri? Kurir paket. Kurir Paket itu. Karena di situ saya tersentuh sekali ya Kak, melihat anak-anak itu di sekitar situ. Akhirnya saya di situ awalnya ngontrak rumah Kak. Itu saya 7 juta 1 bulan saya bayarnya itu untuk kegiatan rumah belajar anak-anak. Kemudian waktu itu saya gratis memang, tidak ada pembayaran sama sekali waktu itu. Kemudian kita berjalannya waktu, kita ada outing kelas sih Kak. Kemarin tuh kita kegiatan di luar, kita dipanggil kolaborasi sama Human Art, kemudian kolaborasi sama Yes Dental waktu itu. Jadi kan foto kita keluar itu kan. Akhirnya kita diskusi sama Miss Wiwi, kita kalau saya mengeluarkan biaya banyak itu saya juga nggak cukup kan Kak, karena di kurir paket saya nggak ada gaji pokok. Jadi semakin banyak paket saya juga dapetnya banyak. Lah akhir-akhir itu waktu itu paket saya sedikit. Jadi saya dapatnya cuman terkadang itu sehari 50.000, 60.000 seperti itu. Itu bersih atau sudah omset atau bagaimana Mas? Bersih. Bersihnya? Itu ya. Kadang-kadang dapatnya 100, dapatnya lebih lah. Jadi naik turun lah Kak di situ. Akhirnya apa ya, kita diskusi bareng sama wali murid, ada penanggung jawab juga ibu-ibu di situ, gimana kalau kita buat apa ya, infak gitu seikhlasnya saja. Cuman waktu itu sepakat 30.000 tiap bulan untuk kegiatan outing kelas seperti itu, dan untuk operasional Miss Wiwi sama Mbak Roro saya bayar 60.000 per pertemuan. Itu uang pribadi saya juga seperti itu. Wow, oke. Baik, sebentar Mas Andri. Ini mungkin akan sedikit personal. Mas Andri sudah berkeluarga? Sudah cerai Kak. Oke, tapi kemarin kenapa? Kalau misalnya, ini mohon maaf ya, kalau misalnya menyinggung Mas Andri, tapi kenapa akhirnya tersentuh untuk bisa memberikan ruang bagi anak-anak itu? Yang pertama saya rindu sama anak sih Kak. Anak kan ikut mantan istri di Bojonegoro. Jadi kalau saya dekat sama anak-anak itu saya nangis karena saya juga itu merasa yang bikin Mas itu Andri trigger saya di situ. Seakan-akan saya anggap anak-anak itu anak-anak saya gitu Kak. Jadi saya juga nggak bisa ketemu anak saya yang di Bojonegoro. Cuman kadang-kadang jarang banget saya WA sama anak saya. Itu yang buat saya trigger untuk saya ibaratkan, saya anggap anak-anak ini mereka punya masa depan sama kayak anak saya. Masya Allah. Siapa tahu nanti saya membantu anak-anak di sekitar, Allah nanti yang bantu anak saya. Itu sih prinsip bertemu saya. dengan Lita, anak Ya yatim. ampun. yatim. Jadi terharu Lita. sekali ya ini. Menurut kami kan ada anak yatim juga. Anak yatim. Oke, baik. Ini tadi saya melihat tatapannya Bu Wiwi ini sangat-sangat terharu sekali, juga bangga kepada Mas Andri. Tapi Bu Wiwi, kalau misalnya indis ekonomi begitu ya, uang itu sudah menjadi yang sangat-sangat penting sekali untuk makan, untuk sehari-hari, apapun yang ingin kita lakukan. Apa alasan yang membuat Bu Wiwi masih tetap ingin berjuang bersama di sini? Karena bisa kita bilang begitu ya, untuk sekolah konvensional saja, mohon maaf ya, gaji belum tentu cukup. Apalagi yang seperti ini. Kenapa Bu Wiwi masih tetap bertahan hingga hari ini? Saya apa ya? Menurut saya, kalau saya sih panggilan jiwa sebetulnya. Seringkali kalau di Novaloka dengan struggle-nya yang seperti itu, naik turun seperti roller coaster itu, kadang-kadang saya, Mas Andi juga pernah lelah, sudah di level yang zero begitu. Kadang jadi saling gitu. Kalau Mas Andi sudah drop, saya yang membangkitkan semangatnya. Saya kayak gitu. Tapi yang selalu kita ingat, saling mengingatkan tuh begini. Kalau tidak ada kita, Lita bagaimana? Nah itu, anak-anak yang seperti itu. Namanya Lita Pak. Murid kami satu itu ada yang kebetulan yatim, tetapi ibunya juga apa ya bahasanya, mohon maaf, meninggalkan. Jadi dia tinggal dengan kakaknya saja. Nah Lita ini salah satu yang tidak sekolah. Jadi tidak tersentuh pendidikan, maksudnya dia sekolah TK. SD kemarin tidak sekolah, mengaji juga tidak. Jadi dari warga pun yang cerita ke kami,
setiap harinya lontang-lantung. Itulah salah satu alasan Mas Andri mendirikan rumah belajar, karena melihat Lita waktu itu. Jadi bertemu Lita di Pakis itu. Kok nggak sekolah jam-jam ini, ditanya karena dia nggak sekolah tadi. Terus ditanya lagi ternyata nggak punya ayah. Jadi kalau ketemu Mas Andri itu langsung yang peluk, yang apa, jadi sama gitu seperti ini Mas Andri jadi happy banget ya ketika ngeliat anak-anak. Tapi sekarang sudah ada berapa anak didik di rumah Novaloka? Kita pernah tembus sampai 45 murid Kak. Itu cuman karena jam ya, anak kan ada yang sekolah full day, jadi pulangnya yang jam 3 itu kadang sudah lelah. Cuma kalau waktu hari dimana kita ada kolaborasi di hari Sabtu itu, mereka bisa yang banyak datang semua. Ini yang aktif sekarang 30 anak. Masih banyak sekali. Tadi saya pikir yang aktif tinggal 15 atau 20, ternyata tetap 30. Ramai ini ya. Oke, baik pemirsa. Nanti kita akan bahas kembali ya terkait dengan rumah belajar Novaloka. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar masih dengan tema kita di sore hari ini, yaitu literasi jalan masa depan aman. Oke, tadi saya sudah cukup tercengang ya, dari segmen 1, 2 sampai sekarang ini saya merasa kayak, wah kok bisa ya ada orang setulus ini begitu. Tadi saya masih belum lebih jauh lagi tanyanya kepada Mas Andri. Ini apakah memang sudah mendapatkan perhatian kah dari pemerintah setempat, atau mungkin ya paling tidak RT RW begitu, atau mungkin warga antusias mereka itu seperti apa Mas Andri? Jadi awalnya Pakis itu Kak sepi ya, waktu itu awalnya Pakis itu sepi, dan saya tidak tahu bahwa Pakis itu belum mendapatkan predikat Kampung Pancasila. Akhirnya kita banyak kegiatan Kak di situ. Kita ada check up gratis sama Lion International Youth. Ada 150 warga pembagian gratis kacamata. Kemudian kita ada agama juga. Kita kolaborasi sama Negeri Al-Quran untuk ngajinya anak-anak dan ibu-ibu di sana. Kemudian lingkungan, kita ajari anak-anak tentang memilah sampah organik dan anorganik. Kemudian pelayanan masyarakat itu, kita kemarin tuh pembagian zakat untuk lansia Kak. Seperti itu. Jadi banyak sekali kegiatannya. Banyak sekali di situ. Kita ada 5 pilar di situ. Backgroundnya warganya seperti itu. Jadi di situ ada 5 pilar, ada pendidikan, agama, kesehatan, lingkungan, sama ini pelayanan masyarakat Kak. Seperti itu. Jadi akhirnya warga di situ antusias banget, dan di situ ada sedikit permasalahan internal waktu itu Kak. Akhirnya saya nggak nempati rumah itu Kak, karena saya nggak sanggup untuk membayar. Ceritanya begitu, saya nggak sanggup karena penghasilan saya sedikit waktu itu. Terus saya berpindah ke Balai RT waktu itu, izin sama Pak RT di situ, dan ternyata Pak RT itu bilang sama saya, Mas ini nempatinya akhir bulan Mei ya. Kalau bisa setelah akhir bulan Mei Masnya nyari tempat lagi. Itu saya bingung Kak, karena saya tidak ada biaya untuk untuk nyewa tempat gitu. Ya akhirnya kita, iya Pak nggak apa-apa Pak waktu itu. Dan kemudian alhamdulillah ada warga yang menawarkan tempat di rumahnya seperti itu. Di tempat kita aja Mas Andri sama Miss untuk mengajarkan programnya anak-anak pembelajaran seperti itu. Ya akhirnya kita terima Kak di situ. Jadi mungkin bulan Juli ini kita akan mengadakan anak-anak belajar, program belajar di rumah warga. Untuk program kolaborasi nanti kita pinjam ke Balai RT. Seperti itu. Kondisional aja. Jadi bisa tentatif dan juga fleksibel untuk tempatnya. Berarti sekarang di mana? Di ini. Kalau ada kegiatan besok itu kita ada, hari Minggu itu kita ada kegiatan sama UNTAK tentang psikologi orang tua, parenting. Itu kita pinjam Balai RT Kak. Seperti itu. Jadi kayak kegiatan besar kita pinjam Balai RT. Yang kalau lebih luas ya? Gitu. Kalau programnya biasa nanti kita pakai rumah warga. Seperti itu. Wah, ternyata respon dan antusias warga setempat juga sangat-sangat mendukung sekali ya, Masya Allah. Tapi kalau dari pemerintah, apa ada dukungan secara moral atau mungkin moral, mungkin Mas Andri? Untuk sementara ini kita belum ada bantuan dari pemerintah apapun. Yang penting saya butuh izin sama pemerintah, karena kan saya berharap kita bisa bersinergi dengan pemerintah untuk mendampingi Kampung Pancasila Kak. Jadi target saya Novaloka ini akhirnya meningkat, tidak hanya di Pakis, bahkan kemarin kita dapat tawaran di Nganjuk, di Kediri, kemudian di Lombok sama NTT untuk membuka rumah belajar. Saya sempat di DM sama orang NTT.
Karena sempat dia Kak buka dong rumah belajar di NTT. Saya nggak tahu karena dipakai saja kebutuhan dana saya nggak mencukupi. Mereka sangat excited banget gitu Kak untuk minta, karena pendidikan di NTT itu kurang banget. Mereka tertarik mengikuti program dari Novaloka. Karena kan banyak kita programnya, tidak hanya untuk akademis kita. Jadi target saya itu saya mewadai bakat anak-anak di situ Kak. Bahkan kemarin saya sempat DM sama official Persebaya untuk memasukkan anak-anak yang punya hobi sepak bola. Saya berharap dari official Persebaya bisa ngasih kesempatan untuk anak-anak. Seperti itu. Jadi mungkin bisa untuk masa depan anak-anak sih Kak. Seperti itu. Oke. Ini terlihat sekali bahwa Mas Andri ini sangat sayang sekali dengan anak-anak gitu ya. Oke, tapi saya lanjutkan kepada Bu Wiwi begitu ya. Ini misal kita ala-ala A Day in My Life sebagai anak didik dari Rumah Novaloka. Mungkin antara Rabu atau Kamis itu begitu ya, berarti jam 1 sampai jam 2 siang ya. Ini apa yang dilakukan sehari-hari? Misal datang begitu ya, lalu apa kegiatannya dari jam 1 sampai jam 2 itu? Biasanya kalau anak-anak datang kita berdoa dulu. Oh, berdoa dulu. Iya, pasti itu berdoa Kak. Dan berdoanya juga sesuai keyakinan masing-masing. Waktu itu, tapi sekarang kita mayoritasnya Muslim semua, jadi kita berdoanya secara Islam. Kemudian ada ice breaking, ada seperti itu ya, kan karena Bu Rurah memang basicnya guru TK ya. Kalau saya kan udah yang segini aja juga, udah memantau aja. Kadang saya yang dokumentasi. Nah seperti itu. Nanti ada kalanya kita saya sebutnya seperti kalau di pagi hari kan morning fresh ya, saya sebutnya afternoon fresh. Jadi anak-anak kita minta ke depan gitu, menceritakan hari ini bagaimana perasaan mereka. Jadi yang saya ajarkan, yang kami ajarkan tuh anak-anak ada belajar tentang public speaking secara sederhana aja. Jadi mengasah atau melatih keberanian mereka maju ke depan. Kalau saya kan mengajar mereka bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris. Kita contohin dulu gitu. Dan itu yang luar biasa mereka. Jadi ada anak-anak magang ini sekarang mahasiswa UNESA, itu mereka testimoni ya, murid-murid Novaloka ini benar-benar luar biasa ya Miss gitu. Kalau di sana kita dapatkan anak-anak yang kalau suruh maju tuh lari semua, ini kalau yang di Novaloka itu berebut maju semua gitu. Itu yang biasa kita sehari-hari, nanti tergantung RPP-nya dari Bu Rurah apa, misalkan karena beliau yang mengajar TK, saya yang SD dan SMP, pelajaran mereka sehari-hari apa yang kurang mereka dapat di sekolah, kalau yang TK ini biasa calistung seperti itu. Atau kadang diseling ada kita misalkan kita boring nih ini, besok apa ya kita tanya anak-anak, bikin ini Miss, crafting gitu. Jadi origami, terus mereka tempel di tembok-tembok itu, di temboknya waktu di rumah lama ya gitu. Terus kita bikin pohon harapan di mana anak-anak bisa nempel cita-cita mereka gitu, seperti itu Kak. Oke, jadi ini istilahnya sebagai pelengkap begitu ya dari sekolah formal. Seperti itu. Tapi ini melihat mereka ini sangat-sangat antusias sekali, sangat senang sekali. Terus gimana kalau misalnya sudah, kan waktu belum mulai aja mereka udah standby. Ketika jamnya udah selesai gimana ini Bu Wiwi? Seringnya kita molor Kak akhirnya. Ya kan. Sampai setengah 3. Jadi bundanya sudah datang di depan gitu jemput, soalnya kan setengah 3 mereka ada ngaji juga di luar. Lanjutannya iya. Jadi sebentar ya Bunda gitu. Mereka yang masih ingin ini gitu loh. Udah ya besok lanjut lagi misalnya. Jadi selalu molor, tidak pernah yang tet dan 2 enggak selesai gitu. Apalagi dengan ada kakak-kakak mahasiswa, mereka suka sekali, senang sekali. Senang sekali gitu ya. Apa request kelas yang paling, wah ini kok anak-anak tertarik ya sama bidang ini misalnya, atau apa gitu, ada satu kelas yang mereka request gitu Bu Wiwi? Mereka semua tidak pernah bosan sih, mereka antusias, tapi terutama yang misalkan saya punya PR nih untuk kakak mahasiswa, besok dia tetap dituntaskan membacanya ya Kak, tapi dimodifikasi entah bagaimana caranya. Nah itu yang mereka seneng, jadi membaca tapi buat kayak game gitu, ditaruhlah kata-kata kosakata pas betul mereka melompat apa kata yang diminta kakaknya, nanti mereka harus loncat ke sana seperti itu mereka suka. Jadi pembelajarannya, jadi belajarnya nggak boring, serius banget ya. Tapi bagaimana belajar sambil bermain, dan justru itu bisa melatih bagaimana mereka berinteraksi dengan sesama begitu ya. Baik pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng, arang-arang pintar.
Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar barang arang-arang pintar. Oke, Jawa Kopdar ini senang tapi juga ada terharunya, ada juga rasa excited sekali. Kapan-kapan kayaknya kita pengen ya bisa gabung langsung di rumah Novaloka. Saya jadi penasaran nih wujudnya si Lita ini bagaimana gitu ya, dan juga teman-teman lainnya kok bisa selalu nih ya. Biasanya kan tenggo, kalau kita kenalnya tenggo, udah pulang sekolah ya udah waktunya pulang. Ini nggak mau pulang begitu ya. Oke, tapi Mas Andri, ya. Ini tadi sempat disebutkan ada 5 pilar atau mungkin program-program yang dijalankan. Mungkin bisa kita tahu lebih detailnya lagi, Mas Andri? Oke. Kita punya 5 pilar ya Kak di Novaloka itu. Jadi yang pertama kita memang fokus ke pendidikan, karena awal perjalanan kita itu di pendidikan. Jadi pendidikan kita fokuskan untuk pembentukan karakter anak, biar anak nggak gampang tantrum. Dan waktu pendidikan kita kolaborasi dengan psikologi, sinergi psikologi, karena kita ingin memantapkan mentalnya anak, seperti itu. Jadi kita kolaborasinya banyak sama komunitas, sama mahasiswa-mahasiswi, seperti itu. Kemudian kedua kita ada program namanya agama, jadi kita fokuskan anak-anak untuk ngaji. Kemudian kita fokuskan akhlaknya supaya mereka membentuk akhlak yang baik. Kemudian kita ada juga program dongeng Islami, jadi tentang risalah Nabi, itu seperti itu. Kemudian ketiga kita ada program kesehatan. Kemarin kita sempat kolaborasi, saya tadi sebutkan sama Lion International Youth, kemudian Dinas Kesehatan Kota, kemudian sama Klinik Mata EDC Sepanjang. Pembagian gratis 150 kacamata. Dan pihak Lion International Youth itu mengapresiasi saya bahwa di situ tembus 200 warga yang ikut kesehatan. Sebelumnya mereka nggak pernah tembus, Kak. Gitu. Kemudian kita juga ada program lingkungan. Saya berharap program lingkungan ini menjadi turut juga, karena anak-anak harus sadar diri dari lingkungan. Kita akan membentuk anak-anak tanggung jawab, empati sama lingkungan juga. Mereka nanti diajarkan tentang memilah sampah organik dan organik. Kedepan kita akan kita outing kelas di Magot, Kak. Di Sidoarjo Puspo Agro. Kita diundang di sana. Kita ajari anak-anak supaya anak-anak bisa mengolah maggot, karena maggot itu juga bermanfaat juga sih gitu. Kemudian yang 5 kita ada pelayanan masyarakat, Kak. Itu kita mau membentuk kasih makanan gratis untuk lansia. Cuman kita masih belum ada dananya. Kemudian yang sudah jalan itu kita kasih sembako untuk lansia di situ. Jadi lansia sudah yang jalan. Kebetulan sebatang kara. Sebatang kara tidak punya identitas. Oke, yang memang tidak tersentuh juga. Tidak tersentuh juga. Ya, karena, terutama soal identitas itu. Karena memang administrasinya tidak ada, jadi memang itu menjadi halangan. Iya, begitu. betul. Waktu kami tahunya dari tes kesehatan itu, kenapa tidak bisa ikut? Ternyata karena beliau tidak punya KTP, tidak ada KSK, karena surat-suratnya waktu itu beliau termasuk korban longsor di desanya. Kalau nggak salah di Madiun ke mana itu. Jadi waktu di Surabaya itu sudah nggak punya identitas sama sekali. Dan suaminya udah meninggal, tidak punya anak. Jadi memang benar-benar sebatang kara begitu ya. Bahkan diusir ya. Iya, diusir di juga rumahnya, dari rumah suami, rumah keluarganya. Karena itu rumahnya suaminya. Jadi suaminya meninggal, akhirnya beliau diusir. Lah warga sana tanya, Mas Andri ini diusir gimana? Akhirnya saya bantu untuk cari kos dan saya kasih uang juga untuk nyari kos. Jadi awalnya akhirnya ada program pelayanan masyarakat itu dari ibu itu. Dari kita yang Oke. Ini saya makin kemana-mana ini ya. Kalau misalnya kita lihat temanya adalah Rumah Belajar Novaloka, tapi ternyata kita bukan hanya sekedar memberikan pembelajaran pendidikan kepada anak-anak, tapi saya jadi belajar bagaimana memaknai arti kehidupan yang sebenarnya ini dari Mas Andri. Tapi Mas Andri, kalau dari hati yang paling dalam, pasti masih banyak sekali yang harus didukung untuk Rumah Novaloka ini. Mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan kepada pemirsa, atau mungkin pemerintah setempat yang sudah harus sekali ikut berkontribusi dalam berpartisipasi hingga hari ini. Mungkin kami silakan Mas Andri. Saya berharap dari pemerintah, saya mohon izin untuk melaksanakan program di Surabaya, Kak. Juga nanti saya juga butuh support dari pemerintah, dan pemirsa juga saya butuh dukungan moral, dan mungkin kita bisa kolaborasi apa yang
bisa berdampak pada anak-anak dan masyarakat. Dan juga ada tempat yang ingin dibukakan program Novaloka, monggo. Karena nanti minggu kita akan berkunjung ke Kampung Legenda, mereka akan minta request dibukakan program Novaloka di Lidah Kulon. Seperti itu. Bahkan nanti kita akan buka di Meratang Gede. Itu aja, Kak. Oke, tapi apakah bisa sebenarnya pemirsa juga ingin memberikan donasi atau mungkin sedikit tambahan nih untuk anak-anak gitu? Iya. Kita bisa menghubungi kemana, Mas Andri? Oke, nanti kita ada link IG di novaloka.cakrawala. Kemudian di TikTok kita ada juga novaloka.cakrawala, ada nomor handphone di sana. Seperti itu, Kak. Jadi kita benar-benar butuh dukungan pemirsa sama pemerintah dalam bentuk apapun. Apapun, Kak, kita terima. Yang penting nanti bisa kontribusi untuk anak-anak, remaja, bahkan masyarakat. Kita nanti targetnya ke remaja, Kak. Jadi kita kolaborasi sama namanya LP4Y. LP4Y itu sempat kita MOU sama LP4Y. Itu kegiatannya itu anak-anak remaja itu memberikan pelatihan gratis. Bahkan anak-anak remaja 85% keluar dari LP4Y bisa dipastikan dapat pekerjaan. Dan tidak bayar, Kak, bahkan dikasih uang saku tiap 2 minggu kalau nggak salah 380, bahkan dikasih pelatihan gratis dan dikasih uang. Seperti itu, kita nanti akan dampaknya ke remaja juga. Oke, berarti dukungan yang diberikan tidak hanya berupa fresh money begitu ya, tapi mungkin alat tulis atau mungkin sekedar sebagai bagaimana mungkin makanan untuk mereka, itu kan juga penting sekali begitu ya, dan berbagai macam hal kebutuhan untuk pembelajaran. Terutama ini kan karena Lita sama Inara yang nggak sekolah ini udah alhamdulillah sekolah tahun ini. Nah itu seragam yang mereka butuhkan. Seragam sekolah kemarin ada WA ke saya kan, Miss minta bantuannya Miss seragamnya anak-anak. Oke, insyaallah Bunda kita upayakan. Seragam juga boleh ini ya, langsung saja kunjungi Instagramnya di Novaloka.cakrawala. Oke, baik pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini, tetapi Kopi Darmo, kopdar bareng, arang-arang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, kopdar bareng, arang-arang pintar. Oke, semua kopdar, dari tadi kita sudah cukup banyak ya mendengar bagaimana cerita perjalanan dari Rumah Belajar Novaloka ini. Ini saya jujur sekali, ini dari hati yang paling dalam. Ini saya sampai tidak bisa berkata-kata lagi ya. Kok bisa ya Mas Andri beserta dengan pengajar-pengajar ini begitu tulusnya untuk bisa berjuang demi anak-anak. Mungkin saya akan kasih kesempatan kepada Bu Wiwi terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa atau mungkin anak-anak mungkin yang sedang menonton sekarang. Kami silahkan. Di mana? Iya. Oke, baik pemirsa. Novaloka, Rumah Belajar Novaloka membutuhkan support baik material spiritual baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Mudah-mudahan kedepannya akan semakin banyak support untuk kami, terutama untuk anak-anak. Dan untuk anak-anak di luar sana yang ingin bergabung di Novaloka, silahkan boleh melihat atau menghubungi di Instagram novaloka.cakrawala. Kami akan insya Allah akan hadir di tengah-tengah anak-anak sekalian. Seperti kemarin ada yang WA ke saya dari Mojo, bisa nggak belajar di Pagi, seperti itu. Agak jauh Bunda, tidak apa-apa Miss, seperti itu. Ya ampun, oke, baik. Berikutnya ini kepada foundernya langsung ini ya. Mungkin dari tadi sebenarnya masih banyak sekali yang ingin disampaikan dari Mas Andri. Tapi mungkin sebagai penutup apa yang ingin diberikan kepada pemirsa? Silahkan. Oke, saya mendirikan Novaloka itu melihat dari keresahan masyarakat dan anak-anak, Kak. Dari akhirnya saya melahirkan Rumah Belajar Novaloka, dan di situ akhirnya berkembang 5 pilar yang mana yang dibutuhkan oleh masyarakat dan anak-anak. Bahwa masyarakat dan anak-anak itu harus mandiri, seperti itu. Dan harapan saya Novaloka ini bisa tersebar di Surabaya dengan diizinkan sama pemerintah dan diizinkan juga sama pemirsa yang mendukung support untuk Novaloka. Dimanapun kita akan buka program Novaloka supaya bisa membantu keresahan masyarakat dan para remaja juga dan anak-anak juga. Bahkan ke depan kita akan buka workshop untuk orang tua yang punya
ABK, autis atau Down syndrome, kita akan buka workshop, kita kolaborasi dengan psikologi. Jadi butuh dukungan dari pemirsa dan pemerintah juga. Mohon izin saya buka program Novaloka mendampingi tiap kampung, kampung Pancasila untuk Pak Erik sama Pak Armuji, seperti itu. Oke, luar biasa. Ini saya sampai merinding sekali dengarnya. Terima kasih banyak Mas Andri. Terima kasih, Kak. Ini untuk pemirsa, ini nggak bosan-bosan Indah ngulangin lagi, rumah belajar Novaloka bukan hanya dimiliki oleh Mas Andri, bukan hanya dimiliki oleh Bu Wiwi atau mungkin pengajar dan anak-anak, tapi ini adalah kepemilikan kita bersama karena ini menyangkut generasi bangsa. Ini ada anak-anak bangsa Indonesia yang masih harus kita tolong, yang harus kita dorong supaya mereka juga memiliki masa depan yang cerah. Karena anak-anak yang saat ini belajar di rumah Novaloka 10, 20, sampai 30 tahun mendatang mereka yang akan menjadi pemimpin di negara ini. Untuk itu, untuk seluruh pemirsa yang sedang menonton sekarang, terutama pemerintah setempat begitu ya, boleh untuk bisa mendukung program yang sangat luar biasa ini, bisa langsung kunjungi media sosialnya di @novaloka.cakrawala. Ada Instagram dan juga TikToknya. Nanti bisa langsung hubungi nomor yang yang tertera di sana. Lalu yang paling penting tadi yang kita lihat ya, tempat masih menjadi kendala. Ini sebuah permasalahan yang kelihatannya sepele, tapi ternyata berat sekali begitu ya. Jadi krusial sekali. Untuk itu jangan lupa juga untuk teman-teman viralkan rumah belajar Novaloka. Untuk itu terima kasih pemirsa sudah menyaksikan kami di sore hari ini. Saya Indah Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Darmo, kopdar bareng, arang-arang tinta.